Nah, selain percobaan celah ganda atau interferensi Young, maka ada beberapa percobaan yang lain yang dapat menggambarkan karakter cahaya yang sebagai gelombang, yakni percobaan difraksi, di mana kita di sini memiliki suatu bidang, lalu pada bidang tersebut terdapat sebuah celah, dalam hal ini celahnya adalah berupa lingkaran. Nah, ketika kita sinari bidang tersebut, maka akan ada bagian dari sinar atau cahaya ini yang terdifraksi atau terlenturkan sehingga dibentuk pola gelap terang seperti ini. Namun pola-polanya adalah berupa pola cincin. Nah, jadi yang bagian pusat ini adalah cincin yang terang, kemudian ada cincin yang gelap, lalu ada cincin yang terang lagi, dan seterusnya. Jadi ini gambarnya, yang pusat tadi cincin yang terang, lalu cincin yang gelap, lalu cincin yang terang, dan seterusnya. Nah, ini celah yang berbentuk lingkaran dengan diameter D. Nah, kita akan lebih fokus pada bagian ini adalah untuk mencari letak dari cincin gelap yang pertama, di mana dari perhitungan matematika didapati bahwa diameter celah dikali sinus theta, jadi theta ini adalah sudut yang dibentuk antara pusat lingkaran ini dengan letak dari cincin gelap yang pertama tadi. Nah, ini sama dengan 1,22 dikali panjang gelombang cahaya yang digunakan. Tentu nilai 1,22 ini diturunkan dari suatu perhitungan matematika yang pada bagian ini tidak kita diskusikan secara mendalam. Jadi sekali lagi, pada cincin gelap yang pertama, maka diameter lubang dikalikan sinus theta sama dengan 1,22 kali panjang gelombang. Nah, kita dapat mencari nanti sinus theta di mana untuk sudut theta yang kecil, maka sinus theta adalah sama dengan tangen theta. Nah, kalau jarak cincin gelap itu ke pusat misalkan punya nilai jari-jari R, lalu celah ke layar punya jarak L, maka tangen theta di sini nilainya dapat kita nyatakan yakni sama dengan R per L. Jadi persamaan tadi dapat kita tuliskan yakni bahwa D dikali, saya tulis di sini, R per L sama dengan 1,22 dikali lambda. Nah, ini adalah gambaran yang juga sama, ini diameter celah, lalu ini cahaya terdifraksi. Untuk yang celah pusat ini gelap yang pertama akan ada suatu sudut. Gambarnya agak kecil jadi susah gambarnya. Nah, ini sudut theta. Jadi tadi sinus theta sama dengan 1,22 lambda dibagi diameter celah ini, 1,22 lambda dibagi diameter. Tapi memang lebih enak kalau kita menyatakannya sebagai diameter celah dikali sinus theta sama dengan 1,22 lambda. Nah, pemanfaatan dari difraksi ini adalah contohnya pada suatu proses karakteristik dari kristal, yakni menggunakan sinar X, di mana sinar X itu ditembakkan melewati kristal, dan nanti pada layar yang ada di sini kita akan lihat pola difraksi dari kristal tersebut. Tentu ini adalah satu percobaan yang sangat menarik jika nanti ada adik-adik yang tertarik untuk belajar mengenai kristalografi, di mana ini adalah salah satu teknik untuk mengetahui jarak-jarak antara
atom-atom yang ada dalam kristal tersebut. Dan teknik ini pertama dipelajari oleh seorang ilmuwan yang bernama Bragg, yang tercatat dalam sejarah sebagai penerima hadiah Nobel Fisika yang paling muda. Kalau tidak salah umurnya pada saat itu baru 25 tahun. Nah, jadi misalkan kita bayangkan di dalam kristal tersebut terdapat suatu susunan atom-atom seperti ini. Nah, kita ingin mengetahui berapakah jarak antara atom-atom ini. Maka pada kristal tadi kita bisa sinari dengan sinar X, yang nantinya akan ada sinar-sinar X yang dipantulkan di sini. Nah, sekali lagi, ide dari sinar X yang dipadukan ini adalah bahwa kita akan mencari beda atau selisih panjangnya lintasan antara sinar X pertama dan kedua, di mana kalau kita lihat pada gambar itu adalah panjang bagian ini dan yang di sebelahnya. Nah, sekarang jika jarak antara atom yang satu ke atom yang lain adalah D, lalu ada sudut theta di sini, maka jarak yang bagian pertama ini adalah D dikalikan sinus theta, dan yang ada di sampingnya sini juga sama, yakni D dikalikan sinus theta. Jadi pada percobaan difraksi Bragg ini, selisih panjangnya lintasan yang ditempuh oleh sinar X1 dan 2 adalah 2 dikali D sinus theta. Nah, apabila nanti pada layar kita akan melihat pola-pola terang itu, maka selisih panjang lintasan delta L ini harus sama dengan kelipatan dari panjang gelombang atau lambda. Nah, jadi sekali lagi untuk sinar X kita akan melihat bahwa beda panjangnya lintasan sama dengan 2 dikali jarak antara atom dikali sinus theta, sama dengan untuk terjadinya pola terang syaratnya harus sama dengan N dikali lambda. Baik, nah selain interferensi difraksi juga masih ada beberapa percobaan, misalkan seperti polarisasi. Nah, ini kita bisa melihat misalkan ketika kita menggunakan kacamata hitam, sebenarnya itu adalah suatu peristiwa polarisasi cahaya, di mana intensitas cahaya yang kita amati dari balik kacamata kita akan lebih kecil ketimbang ketika kita tidak menggunakan kacamata hitam. Nah, juga ada misalkan peristiwa penguraian warna atau dispersi. Nah, ini hal-hal yang nantinya bisa adik-adik sekalian pelajari lebih lanjut, dan memang hal-hal ini tidaklah sulit untuk dipahami. Khususnya untuk dispersi, dasarnya adalah pembiasan pada prisma.